saya berikan kesempatan buat Ibu sekarang, Ibu Dr. Aas Nurasyah, MSI. Ya, beliau dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi terkait dengan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam memberdayakan UMKM di masa pandemi COVID-19. Jadi waktu saya persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Pande. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang sangat berbahagia di sore hari ini. Saya berkenan untuk menyampaikan sedikit pengetahuan yang masih jauh pastinya dibandingkan Pak Dr. Andre yang tadi luar biasa, sudah sangat expert ya menyampaikan terkait bidang peternakan. Nah, kebetulan saya di UPI berada di program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam, sedikit menyampaikan hal-hal yang saya pahami. Terima kasih, saya sudah diajak bergabung di Flipmas ini. Yang terhormat Profesor Sundani bisa bertemu dalam kegiatan sore hari ini, dan ucapan terima kasih khusus juga saya sampaikan kepada Madam Dini kalau saya menyebutnya, atau Profesor Tri Indri Ardini yang juga sudah mengajak saya untuk bergabung pada kegiatan sore hari ini. Izin saya akan menampilkan PPT yang sudah saya coba buat. Sudah nampak Bapak Ibu? Oke, sudah jelas. Ya, peran lembaga keuangan mikro syariah dalam memberdayakan UMKM di masa pandemi COVID-19. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah sangat tahu ya, di layar tampak Muhammad Yunus yang merupakan pelopor keuangan mikro. Beberapa buku sudah dipublikasikan ya dalam bahasa Indonesia untuk mengapresiasi Muhammad Yunus sebagai pemenang Nobel Perdamaian Dunia. Ya, sebentar mungkin ya, sebagai pengantar, saya ingin menampilkan salah satu video terkait tentang Muhammad Yunus ini. Ya, beliau merupakan doktor lulusan Amerika yang merupakan asli dari Bangladesh ya, di mana setelah lulus ekonomi di Amerika, ketika kembali ke Bangladesh, beliau begitu sangat terharu ketika melihat ternyata masih banyak masyarakat di Bangladesh pada saat itu yang hidup dengan kemiskinan. Lalu beliau merasa tertegun, merasa bersalah bahwa apa yang bisa saya kontribusikan untuk itu. Rasanya tidak berarti apa-apa, ilmu yang hebat, ilmu yang tinggi yang beliau peroleh di Amerika, tapi tidak memberikan dampak untuk masyarakat. Dan ini menjadi autokritik tentunya untuk kita semua sebagai akademisi yang memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Bapak Ibu, sedikit yang ingin saya sampaikan terkait materi yang terkait bagaimana peran lembaga komunikasi ini untuk memberdayakan UMKM di masa pandemi COVID-19. Ya, kalau bicara masalah lembaga keuangan mikro syariah atau Islamic Microfinance, istilah yang akan singkatnya adalah bicara masalah money atau uang, lalu di sana ada usaha mikro, lalu juga berkaitan dengan syariah.
Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun ini kita bicara syariah, tapi saya meyakini bahwa nilai-nilai ekonomi syariah ini tidak hanya eksklusif untuk, tapi juga nilainya itu berdasarkan keadilan yang sifatnya bisa universal gitu, artinya bisa diterima oleh semua agama karena basisnya adalah keadilan, atau kalau kita sering menyebutnya adalah mungkin konsep bagi hasil gitu ya. Nah, ini ada tabel yang menampilkan apa sih yang kemudian membedakan perbedaan antara keuangan mikro konvensional dengan keuangan mikro syariah. Singkatnya, apa sih yang membedakan keuangan mikro konvensional dengan keuangan mikro syariah ini adalah secara umum ya, masyarakat melihatnya dari, oh kalau konvensional itu pasti berkaitan dengan riba gitu, kalau syariah itu adalah bagi hasil. Namun sebenarnya di samping itu juga ada pembeda-pembeda lainnya gitu, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya dalam slide yang sudah saya buat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang mungkin hanya sekedar pengetahuan, berbagi pengetahuan saja, ada berapa atau apa saja sih bentuk lembaga keuangan mikro di Indonesia? Ini berdasarkan hasil kajian dari Bank Indonesia, bahwa lembaga keuangan mikro di Indonesia itu ada perbankan yang bentuknya adalah BPRS, ada adat yang berkembang di masyarakat seperti yang berkembang di Sumatera Barat dan Bali. Lalu yang ketiga itu adalah koperasi. Nah, lembaga keuangan mikro ini yang banyak sekali di Indonesia gitu ya. Lalu yang keempat adalah lembaga keuangan mikro yang dikembangkan oleh pemerintah desa ataupun kecamatan. Nah, dari 4 lembaga keuangan mikro ini, maka koperasi atau dalam hal ini kalau di koperasi syariah itu istilah yang digunakan adalah BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Ini merupakan lembaga keuangan mikro yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan lebih fokus bicara terkait BMT. Pasti sudah sangat sering mendengar istilah BMT ini. BMT ini merupakan lembaga mikro yang menjalankan fungsi sosial, fungsi ekonomi, lalu juga melakukan bukan hanya pendampingan usaha, bukan hanya memberikan pembiayaan kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan modal terutama, tetapi juga melakukan pendampingan usaha, melakukan pendampingan bisnis, dan juga melakukan pendampingan teknologi. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, dari banyak jumlah BMT yang ada di Indonesia, yang datanya memang tidak bisa diketahui secara pasti. Kira-kira berapa sih jumlah BMT di Indonesia? Itu belum ada yang merilisnya secara pasti. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, yang memang setiap tahun itu selalu terupdate data perkembangannya oleh Bank Indonesia ataupun oleh otoritas jasa keuangan. Tapi kalau kita berbicara masalah BMT, karena ini adalah lembaga keuangan mikro dan secara resmi tidak di bawah naungan OJK atau ya tidak di dalam pengawasan OJK, namun dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sehingga gitu ya, karena strukturnya berbeda, terkait data atau informasi ini yang kemudian menjadi kurang valid gitu. Nah, ini yang saya tampilkan sebenarnya merupakan data penelitian dari Bank Indonesia yang menggambarkan bagaimana sih struktur BMT yang ada di 3 provinsi besar yang ada di Pulau Jawa. Dalam hal ini ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah.
kita bisa membedakan komposisi atau struktur dari BMT yang ada di 3 provinsi ini. Yang pertama adalah secara kuantitas, BMT yang ada di Jawa Barat ini paling banyak gitu ya secara kuantitas. Namun demikian, secara aset, secara nilai pengembalian daripada para anggota yang tergabung di dalam BMT ini Jawa Tengah maupun Jawa Timur mungkin lebih baik dibandingkan dengan BMT yang ada di Jawa Barat gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya tampilkan apa sih yang disebut dengan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, berdasarkan data, kita bisa mengetahui bahwa yang namanya usaha mikro itu maksimal secara kriteria ya, secara maksimal itu 50 juta dengan maksimal omset 300 juta. Nah, dengan kriteria tersebut kita bisa melihat bahwa sampai data tahun terakhir itu usaha mikro ini masih menjadi dominan atau pelaku usaha sangat dominan di Indonesia, yang jumlahnya di sini tertera 98,70% dibandingkan dengan usaha yang ada atau usaha yang berkembang di Indonesia. Nah, oleh karena itu mungkin kita sering melihat ya para pelaku usaha mikro ini, para pedagang kaki lima, para pedagang asongan gitu ya, para pedagang kecil yang ada di pasar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga menampilkan bagaimana perempuan yang bekerja di sektor usaha informal. Sektor usaha informal. Bukan berarti saya gender karena saya perempuan, bukan, tapi memang salah satu riset interest saya bicara masalah kebudayaan ekonomi perempuan gitu. Nah, kebetulan ketika bicara usaha mikro ternyata memang dari data yang ditunjukkan oleh BPS Sakernas bahwa dari perempuan yang bekerja ternyata perempuan dominan banyak bekerja di sektor informal, yaitu sekitar 61,80%. Baik yang bekerja di pertanian, perdagangan, dan mungkin sebagai buruh gitu ya di pabrik atau sebagai asisten rumah tangga, sebagai pedagang kecil ya, sebagai pedagang keliling dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sering memperhatikan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita, bahwa pada sektor informal, di mana para perempuan yang bekerja di sektor informal ini sering digambarkan bahwa sering kesulitan di dalam memperoleh pembiayaan atau sifatnya non-bankable, sehingga terjebak pada pinjaman-pinjaman informal atau dalam hal ini money lender, apalagi pada kondisi sekarang ini. Mereka yang literasinya terhadap penggunaan IT masih rendah, tentu menjadi kelompok yang secara ekonomi sangat terkena dampak dari akibat kondisi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, ini data terakhir ya, kita ketahui bahwa Indonesia sampai hari ini masih menjadi negara yang dengan kasus COVID-19 yang masih tinggi. Sebelumnya saya pribadi berpikir bahwa kalau di UPI sendiri kan semester baru itu dimulai bulan Februari, berpikir bahwa mungkin insya Allah nih bulan Februari kita akan melakukan pembelajaran secara normal lagi gitu. Tetapi qadarullah gitu ya, justru masa pembelajaran daring ini akan terus berlanjut gitu karena semakin banyaknya kasus atau saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 ini. Tapi mudah-mudahan segera berakhir, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia hari ini masih mengalami permasalahan-permasalahan ekonomi, diantaranya adalah terkait dengan kemiskinan.
bahwa di masa pandemi dengan banyaknya saudara-saudara kita yang tidak bisa bekerja, kena PHK gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga memiliki keterbatasan pastinya secara pendapatan. Dan ini data yang dilansir oleh Kata Data bahwa kira-kira sektor apa saja sih yang mengalami kemiskinan tertinggi? Ya, diantaranya tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andre, ada pertanian atau pangan, ada peternakan gitu ya, hortikultura dan lain sebagainya. Dan dari data yang dihasilkan oleh rekan-rekan kita dari FEB UI ya menunjukkan bahwa kalau misalkan kondisinya masih seperti ini, ya proyeksi kemiskinan dari masyarakat kita semakin tinggi. Nah, inilah peran kita, Bapak Ibu, yang dibutuhkan. Kita harus turun ya, turun ke masyarakat secara langsung, tidak asik dengan dunia akademik kita sendiri, tetapi betul-betul kita bisa terlibat, memberikan kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah, ini ini juga hanya sekedar data, dan kalau saya pribadi meyakini bahwa jumlah saudara-saudara kita yang akhirnya tidak bisa bekerja atau dirumahkan atau PHK apalah istilahnya itu semakin banyak gitu ya. Ini data April 2020 dan mungkin jumlahnya sekarang juga semakin banyak gitu ya. Itu menurut saya pribadi gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika permasalahan pembangunan di negara kita, baik tadi yang Pak Andre sampaikan, bicara masalah pembangunan peternakan, lalu mungkin saya bicara masalah ekonomi atau keuangan gitu ya, secara umum gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Bahwa mungkin pembangunan yang kita jalankan selama ini masih sangat eksklusif gitu, terlalu mewah gitu untuk menjangkau saudara-saudara kita yang ada di level grassroots gitu. Nah, kalau saya dari kacamata keuangan mikro syariah, ada lembaga yang sebenarnya bisa kemudian kita berdayakan lebih luas yang disebut dengan BMT tadi. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa BMT ini atau koperasi syariah atau apalah istilahnya gitu yang jelas menggambarkan bahwa bagaimana lembaga keuangan mikro yang betul-betul bisa langsung menyentuh masyarakat kita gitu ya. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan kita bicara perbankan gitu ya, atau misalkan lembaga keuangan lainnya, apalagi bicara pasar modal, untuk masyarakat kita yang tadi secara komposisi itu masih dominan adalah masyarakat secara ekonomi, secara keuangan berada di level mikro, itu kurang pas gitu. Kenapa? Karena ya kita ketahui pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya jumlahnya masih sangat besar gitu ya, seperti itu. Sedangkan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita itu ya pembiayaan yang jumlahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Intinya supaya mereka bagaimana punya akses terhadap permodalan, entah itu untuk jualan ya, jualan gorengan gitu kan, kalau ibu-ibu atau jualan sayuran gitu di depan rumahnya gitu, sehingga mereka bisa mempertahankan keberdayaan ekonomi keluarganya, seperti itu. Ini ada beberapa model dari lembaga keuangan mikro syariah yang bisa dikembangkan, bahwa dulu Muhammad Yunus ketika mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian itu ketika beliau menggagas bagaimana sistem tanggung renteng gitu. Jadi memberikan pembiayaan yang orientasinya itu basisnya kelompok gitu ya, seperti itu. Sehingga kelompok ini kemudian bisa menggunakan dana yang diberikan oleh Grameen Bank tersebut. Dan ini sifatnya atau sifat pemberdayaannya melalui agen ya, agen. Nah, di BMT pun sama. Sekarang yang ada ya di Indonesia, termasuk di Kota Bandung atau Jawa Barat, ada beberapa BMT yang mereplika model Grameen Bank ini.
apa yang harus kita lakukan untuk artinya bicara strategi ya, memperkuat LKMS yang ada di Indonesia itu, kita bicara masalah kelembagaan, sumber daya manusia, karena kita ketahui bahwa SDM dari BMT ini juga masih terbatas gitu ya. Lalu bicara permodalan, bicara regulasi pemerintah, artinya tidak bisa BMT ini berjalan berjalan sendiri. Artinya perlu kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya gitu, supaya bisa betul-betul kemudian memberdayakan masyarakat secara lebih luas. Bicara sektor ekonomi apa yang bisa dikembangkan di masa pandemi, saya pikir Bapak Ibu sudah sangat paham gitu ya. Intinya kita juga harus menjadi pendamping daripada saudara-saudara kita yang melakukan usaha mikro, entah itu di BMT itu sendiri atau di luar BMT. Nah, yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana perlu adanya kemitraan antara fintech dengan keuangan mikro syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan dilakukan secara manual, apa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita sebagai pelaku kepada para pelaku UMKM tentu sudah tertinggal gitu, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, sehingga penguatan melalui teknologi ini menjadi suatu kebutuhan gitu, seperti itu. Ini kira-kira model dari kemitraan antara fintech dengan keuangan mikro syariah, dan berdasarkan hasil penelitian, BMT-BMT yang mampu mengembangkan teknologi di dalam pembiayaan mikro kepada para pelaku usaha mikro itu lebih maju, lebih berkembang dibandingkan dengan menggunakan cara-cara konvensional. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian, ini adalah gerai manfaat yang dikembangkan oleh BMTL Dana Manfaat yang juga merupakan binaan saya, di mana saya juga sedikit banyak terlibat di sana, bahwa gerai manfaat ini kemudian bisa digunakan oleh para anggota untuk mengajukan pembiayaan, untuk melakukan transaksi simpanan gitu kan, untuk melakukan proses jual beli dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, di sini saya menampilkan contoh salah satu lembaga keuangan mikro syariah juga, di mana basisnya adalah fintech gitu ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek, itu di Amarta namanya, di mana Amarta ini merupakan pembiayaan mikro, basisnya adalah fintech, lalu mereka juga sangat concern untuk memberikan pembiayaan kepada para perempuan. Sama modelnya ini merupakan replika daripada Grameen Bank. Ada pembentukan kelompok ya. Jadi dibentuk dulu kelompoknya sebelum kemudian lembaga ini memverifikasi mana yang bisa diberikan pendanaan. Lalu juga ada pertemuan mingguan gitu kan untuk melakukan pendampingan. Jadi bukan hanya sekedar memberikan pembiayaan, tetapi juga yang paling penting dari memberdayakan UMKM atau masyarakat kita di level grassroots ini adalah kita memberikan pendampingan usaha, pendampingan teknologi, pendampingan spiritual gitu, sehingga mereka bisa lebih percaya diri dan berkembang menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dengan pendapatan yang pastinya harus lebih tinggi. Nah, Bu Sari, Bu As, ya Bu. Tolong 5 menit lagi ya. Ya, siap Bu. Sebentar lagi nih, sedikit lagi sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, ini kisah sukses daripada para perempuan dari masyarakat atau saudara-saudara kita di yang kemudian berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, itu bisa dilihat ya, bisa dibuka di websitenya Amarta, itu cukup banyak gitu, dan itu sangat menginspirasi kita bahwa sekarang ataupun di masa yang akan datang, kita harus menjadi bagian dari perubahan bangsa ini. Betul tadi Pak Andre juga menyampaikan bahwa jangan sampai kita sebagai akademisi ilmunya terlalu eksklusif, ilmunya terlalu textbook gitu kan, tetapi kita tidak betul-betul melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan ini juga menjadi concern saya, dan oleh karena itu ketika diajak oleh Madam Dini, saya tertarik sekali ketika
bergabung di Plitmas ini. Banyak hal yang kemudian pengetahuan-pengetahuan yang bisa saya dapatkan untuk menjadi bekal saya ketika melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, singkat saja kalau saya dalam perspektif ekonomi Islam ya, saya membagi kita itu menjadi mujaki, non mujaki, dan non mustahik lalu mustahik. Kalau dalam konsep Islam itu kan mujaki itu adalah orang yang memiliki harta berlebih gitu. Kalau misalkan mustahik ya orang yang kekurangan gitu kan, berhak mendapatkan zakat. Lalu kita berada di misalkan sebagian kita berada di kelompok dua ini yang tidak berlebih dan juga tidak kurang. Tetapi posisi apapun kita sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan khususnya di masa pandemi ini. Kalau misalkan mujaki berarti sedekahnya kita atau zakatnya kita yang harus diperbanyak gitu. Nah, untuk mustahik misalkan kalau posisi saudara kita menjadi mustahik, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini bisa kita baca ya dari penjelasan ini. Terakhir sebelum saya tutup, intinya dari sekian banyak hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus bersinergi. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri gitu kan. Begitu pula ketika kita ingin mendirikan BMT, semangatnya bukan hanya semangat syiar saja, tetapi juga kita harus memiliki pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan yang profesional sehingga BMT kalau misalkan kita menjadi bagian di dalamnya itu kemudian bisa tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dan bagaimana peran BMT bagi pemberdayaan ekonomi umat? Di sini saya tampilkan beberapa BMT yang bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi contoh bagaimana mereka bisa memberdayakan ekonomi umat. Di antaranya kalau di Bandung sendiri ada NITKON, lalu kalau di Jawa Tengah ya termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur sebenarnya yang juara banyak BMT besar yang bagus, yang kemudian punya aset yang luar biasa sangat besar, dan mungkin juga di daerah lain juga banyak. Ini hanya sedikit saja contoh BMT yang ada di Indonesia dan termasuk BMT yang cukup maju gitu dalam memberdayakan ekonomi umat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasannya, sedikit saja berbagi pengetahuan, dan mudah-mudahan saya mendapatkan banyak masukan dari Bapak Ibu sekalian bahwa semangatnya adalah mari kita bergerak bersama. Mungkin itu saja Ibu Pande dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Aas ya, Nuraisyah atas penjelasannya terkait dengan UMK.